Ya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa di surga. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa di surga. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah. Haleluya. Kita patut bersyukur Tuhan masih izinkan untuk kita masih beribadah kepada Tuhan. Kita ingat untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, Flores, Sumba, dan bahkan kemarin Kota Malang dan sekitarnya pun mengalami bencana gempa. Itu sebabnya di tengah ibadah kita ini kita disertai dengan rasa prihatin di tengah kondisi bangsa Indonesia. Haleluya. Urapata syarata karapata syarata. Iralapata syarata karapata syarata karapata syarata. Haleluya. Bapa di surga, rasa syukur kami rasanya belum terbuka secara luasa, mengingat masih ada saudara-saudara kami yang hari ini mereka harus bergumul dengan keadaan mereka. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau tolong saudara-saudara kami yang ada di NTT, di Flores, di Sumba, di Adonara, Pulau Adonara, maupun juga di Malang dan sekitarnya. Hari ini doa kami ada bersama dengan mereka. Doa kami menyertai setiap penderitaan yang sedang mereka alami ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, kuatkan dan teguhkan. Sebab jika kami perhatikan dengan diri kami saat ini, Tuhan masih memberi yang baik bagi kami. Itu sebabnya kami datang kepadamu dengan hati yang betul-betul berterima kasih kepada Tuhan. Urapata syarata karapata syarata karapata syarata karapata. Urapata syarata karapata syarata karapata syarata karapata. Iralapata syarata karapata syarata karapata syarata karapata. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Glory haleluya. Kami bersyukur, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iralala bata syarabata rata kanamaya rata kanamaya syarata kanamaya urata karabata rata kanamaya rata kanamu. Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Glory glory Tuhan. Iralala papa papa tarata shana maya rata kana maya rata shana maya rata kana maya rata urata kana maya rata shana maya rata kana maya rata kana mu. Iralala bata syarata karabata syarata kana maya rata kana mu. Iralala bata rata kana maya rata shana mata rata kana mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau ya Allahku. Terpujilah Tuhan. Nama segala nama, nama yang heran, nama
yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Glory haleluya. Iralala patarata kana matasara. Ina matarata kana mayarata syarata kana mayarata karabata syarata kanamu. Urapatarata karabata syarata kana mayarata karabata syarata. Iralala patarata kana mayarata syana mayarata kana maya. Urapata syarata kana mayarata karabata syarata kana batarata kana. Oh haleluya. Gloria la rapata shana maya rata syarata kanamu. Haleluya. Ku puji namamu, ku muliakan Engkau, ku agungkan nama Tuhan. Glory haleluya. Iralala pata syarata kana maya rata kana maya rata kana batarata. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Bapa di surga, sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Urapata syarata kana mata syarata kana bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami akui Engkau adalah Allah kami yang hidup Tuhan. Kami akui Engkau adalah Allah bagi kami yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ora papa taratakanam. Segala sesuatu dapat tergoncang, namun biarlah iman kami akan tetap adanya Tuhan, tetap kuat teguh di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu,
tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap, Kau tetap, Kau tetap, Kau tetap, Kau tetap Allah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami puji, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Urapa bapa taratakana mataratakana mataratakana. Kau tetap Allah di dalam hidup kami, ya Allahku. Urapa shekaratakamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Gloria, haleluya. Kami puji Engkau. Karapapa taratakana mataratakana papa 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 taratakana mayan. Ikaratakarata mata syaratakana mataratakana mayaran. Ora papa papa tasyarakana mayaratakana. Ora papa tasyana mataratakana mayaratakana. Kaulah Allahku, Kau ku tinggikan, Kau ku muliakan, Kau ku tinggikan. Kaulah Allahku Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan. Urata karapata syaratakana mayaratakana mayaratakana. Oh ratakana mata ratakana maya rapa papa 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 ratakana. Kau tetap Allahku Yesus, Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi Tuhan. Haleluya, gloria, haleluya. Diralala patarata kada mata syarata kada ba. Diralala takana mayarata kana mayarata kana mayarata kada ba. Ura papa papa tasyana matarata kada batarata kada. Haleluya,
Haleluya. Gloria rapata shana maya ratakara. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari terus menyembah Tuhan. Oh, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Kau. Gloria rapata shana maya ratakana maya ratakara. Kami menyembah Kau Allah yang hidup, menyembah Kau Allah. Gloria rapata syarata kana mata rata karabaya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh rapata syarata karapata rata karapata syarata. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia, Nama-Mu besar termulia Tuhan. Kau yang layak. Itu sebabnya kami hadir di tempat ini Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan, dipuji disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan, layaklah Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Nama-Mu besar termulia, Nama-Mu besar termulia, Nama-Mu besar
termulia. Haleluya, haleluya. Hiralala papa tarata kana mata rata kana maya rata kana pata rata kana maya. Ekaralala pata rata kana maya rata syarata kana batara. Namamu termulia, namamu besar Tuhan, namamu agung, namamu ajaib, nama segala nama, nama yang heran, nama yang menyembuhkan, nama Yesus memulihkan, nama Yesus yang jamah hidup kami. Iralala patarata kana maya rata syana maya rata kana maya rata kurata kana maya rata syarata kana patarata kanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapata syara maya rata kana maya rata kanamu. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan. Iralala papa patarata kana maya rata syana maya rata kanamu. Kami puji Engkau, kami agungkan nama Yesus. Haleluya. Iralala patarata kana maya rata kana patarata kana. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, oh Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, Allah yang kami kenal, oh Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Namamu ajaib, nama yang menyelamatkan. Kesanalah orang benar berlari dan memperoleh selamat. Itu sebabnya pada pagi hari yang indah, yang baik, yang dianugerahi oleh Tuhan, kami boleh datang menghampiri Engkau sekali lagi ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh rapa papa tarata kana maya rata syarata kana patarata. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kami boleh diberi kesempatan kembali untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kemenangan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami membuka hati kami buat penyataan-penyataan Tuhan. Penyataan yang kami perlukan, karena kami hidup bukan dari makanan saja, tapi kami hidup dari melalui firman Tuhan. Itu sebabnya kami membuka hati kami. Kami mau memperhatikan batinia kami harus dirawat sedemikian rupa sehingga kehidupan rohani kami akan semakin kuat, semakin teguh, semakin tidak tergoyahkan oleh apapun sekalipun dunia bergoncang. Namun firman Tuhan yang meneguhkan iman kami tidak akan menggoncangkan iman untuk kami berlalu lari daripada Tuhan. Bahkan justru semakin teguh, semakin kuat untuk kami berpegang kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Itu sebabnya biarlah Engkau yang berbicara. Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami semua. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari bisa membuka kamera
Di tengah-tengah kita ada Ibu Yesi. Ibu Yesi ini adalah jemaat CWS Medan. Baru pindah, Ibu Yesi Marpaung baru pindah ke Bekasi, tinggalnya di Medland. Jadi beliau menghubungi saya kemarin, bisa menyapa. Ini ada Ibu Yesi, bisa kameranya dibuka, mari salam satu dengan yang lain. Nah, oke. Nah, salam Ibu Yesi ya, Tuhan berkati. Ayo buka kameranya bisa. Nah, ya, oke. Oke, silakan saling menyapa satu dengan yang lain sebelum kita lanjutkan untuk dengar firman Tuhan. Ayo, mic-nya aja dibuka semuanya, mic-nya dibuka. Ada di sini. Nah. Salam, Bros. Salam Bu Yesi, salam Bu Hana, salam Bu Sati, salam Bu Step. Salam Bu Maria, salam Bu Wati, salam Bu Nina, salam. Ya. Salam Paroki, salam komunitas semua. Iya, nih. Ya sudah ada ya semuanya sudah saling menyapa. Oke ya. Sekarang saya mute lagi ya. Saya mute lagi. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita dalam memperingati tentang Paskah atau penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari gitu ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan para murid. Dan tentu ini juga menjadi sebuah harapan bagi kita. Pada waktu kita memperingati Paskah atau 40 hari di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid yang mengubahkan kehidupan mereka. Begitu juga kita harapkan kehidupan saudara dan saya juga mengalami sebuah perubahan gitu ya. Kehidupan kita akan mengalami sesuatu yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Nah, oleh karena itu hari ini saya memberikan tema yaitu kebangkitannya ubahkanku. Ya, saya akan siapkan untuk saya screen dulu untuk bahan khotbah saya, gitu ya. Nah, ini adalah khotbah seri saya yang ke-7, ya, yang ke-7 tentang berkenaan berkenaan dengan persiapan Paskah. Karena saya terinspirasi dengan minimarket atau mall yang jauh-jauh hari mereka sudah menyiapkan ornamen-ornamen Lebaran gitu ya. Lalu kenapa kok kita tidak melakukan yang sama gitu? 1 bulan dari bulan Maret kita sudah berkhotbah tentang kematian, kebangkitan, dan ini adalah penampakan Tuhan Yesus selama 40 hari. Saya akan memberikan tema kebangkitannya ubahkanku. Terambil dari Lukas 24 ayat 17. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada 2 orang. Salah satunya adalah Kleopas, ya. 2 orang yang saat itu dari Yerusalem menuju Emmaus. Kita tahu, saya berkali-kali berapa kali sudah menyampaikan khotbah ini tentang apa sih tujuan mereka. Tujuan mereka ya pasti mereka akan pulang kampung lah gitu ya, karena mereka merasa gagal mengiringi Yesus selama 3,5 tahun. Akhirnya Yesus mati. Lalu ya apalagi yang bisa dikerjakan di Yerusalem, mendingan pulang kampung gitu ya, sama orang-orang yang merantau dari berbagai daerah datang ke kota besar mengadu nasib, tiba-tiba ya tidak ada sesuatu yang berubah. Lalu ya terbenaklah, kalau daripada di sini saya terkantung-kantung, hidup nggak karu-karuan, ya kan, nyari kerjaan ternyata nggak dapat, hidup juga tidak berubah, semakin sulit tidak ada orang yang bisa menolong saya, akhirnya pulang kampung. Nah, itulah yang dialami oleh Kleopas dan kedua teman dengan satu sahabatnya gitu ya. Dan pada waktu mereka ngobrol-ngobrol, lalu ada sosok pribadi ya yang kita tahu dari pembacaan itu, dari kitab itu adalah Yesus gitu ya. Nah, Yesus berkata kepada mereka, kepada Kleopas dan temannya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, berjalan, lalu maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara-saudara, dari ayat ini saya senang ya, saya mau garis bawahi tentang apakah, ini pertanyaan Tuhan Yesus. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, saya senang nih ayat ini saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, kata sebuah pertanyaan
yang Yesus lontarkan kepada mereka. Karena apa gini? Karena apa yang kita percakapkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan, biasanya merupakan apa yang ada dalam pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Pasti ya gitu ya. Beberapa kali kalau saya datang ada di gereja, Om Kusen juga ada di sana, ya berkenaan dengan renovasi, obrolan-obrolan kami adalah apa yang ada di benak pikiran saya gitu ya. Saya tuangin gitu ya. Kalau ada yang tidak beres, yang saya selama bisa pikirkan, saya ngomong, saya obrolkan sama Om Kusen. Om, kok begini ya Om? Om begini ya. Nah gitu ya. Jadi pada umumnya apa yang kita percakapkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan merupakan apa yang ada di pikiran kita. Nah, di awal tahun Maret 2020, saudara-saudara kasih Tuhan, semua percakapan, semua pembicaraan, semua obrolan pasti berkisar tentang pandemi COVID-19. Kenapa? Karena semuanya sedang memikirkan tentang pandemi itu yang mulai masuk ke Indonesia. Walaupun sekarang, ya kalau sekarang ini sudah mulai terbagi, bukan lagi pandemi gitu ya saudara-saudara. Bahkan kalau sekarang ini sudah mulai mengobrolkan tentang libur lebaran. Tinggal 1 bulan lagi lebaran. Dan mulai walaupun pemerintah sudah melarang untuk pulang kampung, tetap apa ya gimana caranya bisa pulang kampung, bagaimana kita bisa berlibur, bagaimana kita bisa sampai ke tujuan sekalipun melalui jalan tikus. Ya, saudara kasih Tuhan, itulah hebatnya orang Indonesia. Ya, semakin dilarang, semakin dia berpikir keras untuk mencapai tujuannya. Itu hebatnya orang Indonesia. Sampai jalan tikus pun juga dihalalkan. Nah, itu juga mungkin Bapak Ibu mungkin ketawa gitu ya. Karena saya nggak melihat wajah Bapak Ibu. Ya, pasti Bapak Ibu ada ketawa gitu ya. Ya saya pun juga menggelitik karena apa? Kami sudah ada merencanakan, kalaupun karena ada keluarga kami ya keluarga dari istri yang ada di perantauan, ada jauh gitu ya, ada yang di Palembang, ada yang di Lampung, ada niatan kami nih sudah rencana kita mau pergi yuk, nah, gitu kan pergi ke mereka untuk nengok-nengok itu sudah direncanakan dari tahun-tahun lalu gitu ya supaya kalau lebaran lalu kan masih pertama-tama, masih begitu heboh. Kita berpikir lebaran ini kita bisa berkunjung ke Lampung gitu ya, naik mobil orang tua kami untuk sampai ke sana. Ternyata nggak bisa gitu ya, gugurlah semua gitu harapan-harapan kita. Nah, sebagian membicarakan tentang apa? Sebagian mungkin obrolan sekarang kita berkisar tentang apa yang terjadi di saudara-saudara kita gitu ya, yang ada di Indonesia bagian timur, NTT, Flores, Sumbawa Sumba Timur ya, dan juga ada beberapa pulau sekitarnya yang kena dampak daripada siklon tropis Seroja yang banyak memakan banyak korban jiwa. Dan sebagian lagi mungkin sedang membicarakan lagi hangat-hangatnya nih. Kemarin baru saja terjadi gempa di Malang gitu, saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi obrolan kita sekarang sudah mulai terbagi, bukan lagi kepada pandemi ya, COVID-19. Bahkan sekarang mungkin pembicaraan pandemi sudah sedikit gitu ya, oleh karena sudah lama kita bergumul dengan pandemi, akhirnya kita sudah berdamai. Artinya ya bukan lagi nggak ada rasa takut lagi, cuma memang kita tetap waspada, kita diperlukan tidak lalai saja, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan sehingga kita tetap aman gitu. Tapi pembicaraan-pembicaraan itu sudah tidak ada. Kenapa? Tidak ada di dalam pikiran kita, saudara. Saya ingat pada waktu mulai pandemi, ada satu keluarga yang datang ke rumah saya, istrinya mengungkapkan bahwa ini suami saya parno nih gitu ya. Kenapa? Setiap saat kalau badannya mulai panas, gue kena COVID gitu kan. Ya, saya bilang, orang-orang pada tidak mau kena COVID, Bapak malah menyumpahi diri Bapak untuk kena COVID. Patahkan, dan puji Tuhan. Akhirnya semuanya bisa terlewatkan gitu ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi apa yang ada di pikiran ya biasanya itulah yang kita percakapkan, itu yang kita obrolkan, itulah yang menjadi pembicaraan kita. Nah, lalu apa yang dipercakapkan Kleopas? Pasti tentang Tuhan Yesus. Ya, baik gak kalau mereka membicarakan tentang Tuhan Yesus? Baik sekali, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan ayat ini, apa yang mereka bicarakan bukan dalam kapasitas yang positif, tapi dalam kapasitas yang negatif. Bisa lihatin dari mana? Ada frasa yang berikutnya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah ini dia saudara-saudara. Pembicaraannya tentang Tuhan Yesus itu baik. Tetapi konteksnya
itu tidak baik. Kenapa? Bisa dilihat dari mukanya yang muram. Saudara kasih Tuhan. Kenapa? Ada kekecewaan yang ada di dalam diri mereka. Ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang sepertinya menyayat hati mereka, sehingga obrolan mereka membuat mereka topik pembicaraannya tentang Yesus itu bagus ya, bagus sekali. Tetapi karena ada kecampur kekecewaan dan itu nampak dari mukanya yang muram, maka ini yang menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, saudara-saudara, kita tahu mengapa mereka kecewa. Ya, karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus yang mereka sembah mati gitu ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan disinilah saudara-saudara, hari ini Tuhan Yesus sedang bertanya. Pertanyaan yang sama yang Tuhan Yesus tanyakan kepada kedua muridnya yaitu Kleopas dan temannya. Pertanyaan yang sama juga sedang diucapkan kepada saudara dan saya. Apakah yang Edi percakapkan? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu saat ini sedang beribadah? Apakah yang ada dalam hatimu? Apakah yang ada dalam pikiranmu sementara engkau sedang beribadah pada hari ini? Yesus sedang berbicara, sedang bertanya kepada kita, apa yang ada dalam pikiranmu? Sementara engkau sedang mendengarkan firman Tuhan, sedangkan engkau saat ini sedang menyaksikan monitor gadget saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang ada di dalam pikiranmu? Jika engkau hari ini beribadah dengan mukamu muram oleh karena kekecewaanmu, oleh karena wajahmu yang saat ini kurang tersenyum, oleh karena ada putus asa, ada kekhawatiran, ketakutan, hari ini saudara-saudara, sekalipun engkau sedang beribadah, positif itu bagus engkau beribadah. Tetapi pikiranmu yang hari ini yang salah, yang negatif, hatimu yang negatif harus diubahkan. Itulah yang Yesus katakan kepada Kleopas dan temannya. Kebangkitannya mengubahkan setiap saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, jika pikiran kita tertutup, maka kita mudah menjadi kecewa. Namun pikiran kita terbuka, jika pikiran kita terbuka, maka kita akan selalu mampu untuk mengucap syukur alias tidak mudah kecewa. Kita akan belajar dari Kleopas bagaimana Tuhan mengubah pikiran mereka. Bagaimana Tuhan akhirnya menjamah hidup mereka. Dan hari ini izinkan Tuhan untuk mengubah saudara dan saya. Pikiran saudara akan diubahkan. Dan hari ini kita akan belajar apa sih yang ada dalam pikiran kita yang akhirnya menghambat sesuatu dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, kita akan lihat perubahan apa. Nah ini dia saudara. Mengubah pada waktu pikiranmu salah, lihat. Pengenalanmu juga pasti salah. Jika kita punya pikiran yang salah, pasti pengenalan kita terhadap Tuhan itu salah. Makanya Tuhan mengubah pengenalan terhadap pribadi Tuhan Yesus yang salah menjadi benar. Allah akan ubah itu, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 19 di dalam pasal yang sama, lalu kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Ya, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi, dikatakan. Nabi, sudah saya kasih garis bawahi. Udah saya bold, saya kasih garis underline, garis bawah. Yang berkuasa. Selama ini Kleopas mengiringi Tuhan Yesus, dia berpikir Yesus itu cuma seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam perkataannya di hadapan Allah. Jadi Yesus itu melayani Allah. Padahal Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Di depan seluruh bangsa Israel, di bangsa kami. Ini pikiran yang salah. Karena pikiran yang salah, Allah ubah. Supaya apa? Karena pikiran yang salah akan membuat pengenalan kita terhadap Tuhan itu salah. Tuhan ubah. Kata Tuhan Yesus mengatakan pikiranmu salah. Karena pikiranmu salah, engkau membicarakan pribadi Yesus yang keberadaannya jadi salah.
Kenapa? Yesus itu bukan nabi, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia dan dia berkuasa di dalam pekerjaannya, dia berkuasa di dalam pelayanannya, dia berkuasa dalam perkataannya, dia berkuasa dalam segala aspek kehidupannya di depan ya seluruh bangsa Israel dan seluruh bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara-saudara, selama ini ada yang salah di dalam kehidupan Kleopas. Kleopas, saudara-saudara kasih Tuhan, sepertinya dia ini ya memiliki pemahaman yang sama dari sebagian banyak orang. Satu saat di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 14, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid. Para murid ini tentu sekali lagi hanya 12 orang di luar Kleopas. Saudara-saudara, Kleopas bukan salah satu murid dalam arti yang 12 murid itu. Tapi dia adalah orang percaya yang mengiringi Yesus juga. Nah, lalu Yesus bertanya, setelah tiba di Kaisarea di Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah aku ini? Itu ya bahasa kita seperti itu. Siapakah aku ini? Lalu jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Nah, sama kan? Apa yang dikatakan seperti Kleopas, nabi. Ada juga yang mengatakan Yeremia. Ada salah satu seorang para nabi. Nabi bicara nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama. Saudara-saudara lihat, ternyata pikiran Kleopas pengenalannya terhadap Tuhan itu sama dari sebagian banyak orang yang mengiringi Tuhan. Mereka punya pikiran bahwa Yesus itu adalah jelmaan seorang nabi, Nabi Elia, Nabi Yeremia, dan nabi-nabi yang lain. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ternyata banyak orang yang punya motivasi yang salah. Mengikuti Yesus bukan lagi pikirannya jadi salah gitu ya saudara-saudara. Salah. Dan mengerti tentang keberadaan Yesus, saudara-saudara kasih Tuhan. Saya berpikir gini, apa yang kurang yang Yesus lakukan kepada mereka? Yesus mengajar kebenaran firman Tuhan, ya Yesus melakukannya. Apa yang salah dalam kehidupan saudara dan saya? Sehingga kok pikiran kita bisa salah gitu ya. Kenapa pikiran kita jadi bisa kecewa? Apakah Yesus Yesus mengasihi orang berdosa? Iya. Saya sudah berulang kali dalam beberapa minggu terakhir ini membicarakan tentang orang berdosa. Yesus membuat mujizat? Iya, banyak sekali. Bahkan perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan, ya seperti membangkitkan orang mati, Yesus kerjakan. Berjalan di atas air dan banyak hal. Yesus menderita bahkan mati, iya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yesus bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya, iya. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang kurang Yesus lakukan bagi mereka? Rasanya nggak ada satupun yang kurang, yang patut untuk meragukan tentang keberadaan Tuhan Yesus. Pertanyaan yang sama, siapakah Yesus atas kehidupan saudara dan saya? Apakah Yesus batas pengawal yang menyertai kehidupan kita? Ya Tuhan Yesus hanya pribadi yang menjaga saja. Atau Yesus hanya sebagai pribadi yang memberkati atau pribadi yang menyembuhkan saja. Ya, tidak sedikit di antara kita yang menempatkan Tuhan Yesus tidak berbeda dengan seperti call center atau minimarket. Tempat-tempat tatkala kita datang hanya tatkala kita membutuhkan. Kita mencari tatkala kita sedang memerlukan. Jika kita tidak membutuhkan, maka kita tidak datang kepadanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, jika Yesus ditempatkan sebagai pribadi-pribadi yang demikian, maka saudara-saudara kasih Tuhan, maka kita menemukan begitu banyak anak-anak yang mudah kecewa. Kita melihat anak-anak Tuhan yang akhirnya putus asa meninggalkan Tuhan. Meninggalkan pelayanan, meninggalkan kehidupan yang benar di mata Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada mereka. Tapi karena pengenalan mereka yang keliru, pengenalan mereka yang salah. Pengenalan mereka yang sudah menyimpang jauh. Sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang demikian. Mari kita mencari duduk persoalannya. Mengapa banyak anak Tuhan yang memiliki pengenalan yang salah? Ternyata mereka hanya sekedar mengenal. Dan itu sudah cukup memuaskan bagi mereka. Padahal saudara-saudara itu masih kurang.
Tidaklah demikian. Yang Tuhan inginkan adalah kita harus kembali, saudara-saudara. Kita belajar. Jangan sampai kita mengalami pengulangan seperti pengalaman Kleopas. Agar tidak salah, kita tidak mengulang pengalaman Kleopas. Maka kita harus meningkatkan pengenalan kita dengan cara mengalami sendiri perjumpaan secara pribadi. Bukan saja hanya tahu, bukan saja kenal semata, tetapi bagaimana setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap dimanapun kita berada, kita mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang kurang dari kehidupan Ayub? Ayub 1, bagaimana Ayub menjadi orang yang saleh, orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang bergumul, yang bergaul karib dengan Tuhan. Setiap hari dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Saudara-saudara, rasanya kehidupan saya, kehidupan kita semua masih jauh dari sosok yang bernama Ayub. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, dari Ayub 1 dia mengupas seperti itu. Tapi di Ayub 42, Ayub dengan merendahkan hati dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tatkala saya membaca ayat ini, saya merasa, aduh Tuhan, begitu tidak layaknya hidup saya. Masih terlalu jauh harapan yang Tuhan inginkan untuk saya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Keberadaan saya tidak sesaleh yang dituliskan di dalam kehidupan Ayub pasal 1. Setiap saat dia mempersembahkan korban. Membawa korban sebanyak anak-anaknya. Anak-anaknya 10 korban dibawanya kepada Tuhan setiap hari. Karena dia berpikir jangan sampai anak-anaknya melakukan sebuah dosa. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, itulah hati Ayub yang demikian rupa. Saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi Ayub 42, Ayub masih merendahkan diri hanya dari kata orang saja. Padahal kehidupannya sudah saleh, kehidupannya sudah begitu dekat. Tapi dia mengatakan, aku masih kurang Tuhan. Aku masih kurang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara-saudara kasih Tuhan, biarlah hati yang demikian ada di setiap hati saudara dan saya. Jika hari ini engkau mengatakan, aku sudah cukup Pak Edi, aku sudah punya jam doa, aku sudah punya waktu untuk membaca Alkitab. Saudara kasih Tuhan, belajarlah dari Ayub. Ayub terus mengatakan, aku masih kurang. Ternyata selama ini apa yang kubangun masih kurang. Sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya ingin mengajak kepada kita, milikilah hidup yang selalu bukan saja mengenal atau tahu di dalam permukaannya saja, tapi alamilah perjumpaannya bersama dengan Tuhan. Semakin kita karib membangun hubungan dengan Tuhan, semakin percaya kita kepada Tuhan, semakin kuat adanya. Kita menjadi orang-orang yang tidak mudah bimbang. Semakin kita jarang membangun hubungan dengan Tuhan, semakin kurang percaya kita dengan Tuhan. Kita masih bimbang, ragu-ragu, bisa kecewa balik lagi. Ya, jatuh bangun. Hidup orang-orang yang jarang membangun hubungan adalah kehidupan yang seringkali jatuh bangun, saudara-saudara kasih Tuhan. Apalagi jika kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, semakin sulit kita percaya kepada Tuhan. Semakin sulit kita mempercayai Tuhan. Makanya kenapa banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Karena mereka tidak pernah membangun hubungannya dengan Tuhan. Berapapun tembok yang tebal menghalangi mata kita hari ini, sebenarnya ditentukan oleh kita sendiri. Yaitu bagaimana, sejauh mana, sekarib apapun kita, sekarib apa kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saudara, ada satu kesaksian yang luar biasa. Ya, satu ketika ada seorang pria menelpon seorang bernama Norman Vincent Peale. Saudara-saudara, dia seorang penulis yang luar biasa. The Power of Positive Thinking. Saudara-saudara, bukunya menjadi bestseller. Dan dia ada seorang yang diberkati. Ini seorang pria lalu datang menghubungi Norman Vincent Peale ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, lalu
Akhirnya dalam percakapan itu pria ini mengundang Norman. Pak Norman bisa datang nggak ke kantor saya? Ya, seorang ini orang yang saat ini sedang mengalami sedih, kekecewaan sama seperti Kleopas. Bisa dong datang ya. Aku sedang ingin punya apa? Aku punya masalah besar. Aku nggak punya harapan lagi. Semuanya sudah hilang. Tolong datang. Kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya dibuatlah appointment, dibuatlah janji, dan akhirnya datanglah mereka bertemu, seorang Norman dan seorang pria yang sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami kekecewaan, sudah mengalami kehilangan. Saudara-saudara kasih Tuhan, lalu kata pria itu mengatakan pada waktu dia bertemu di kantornya, aku sekarang ada dalam kegelapan dan amat dalam, aku kehilangan hidup ini. Lalu Norman hanya cuma tersenyum gitu ya, dia tersenyum. Nah, lalu Norman bilang, mari kita pelajari keadaan Anda, gitu bilang. Lalu Norman mengambil sebuah kertas lembar, lalu dibuatlah 2 kolom. Nah, saudara-saudara, kolomnya sama seperti yang ada di sebelah kanan, gitu ya, kolom kiri dan kolom kanan. Lalu Norman mengatakan, coba kamu tulis kolom kiri, apa yang telah hilang dari hidupmu. Lalu sedangkan kolom kanan, apa yang masih tersisa. Lalu pria ini mengatakan, nggak perlu mengisi kolom di sebelah kanan. Itu sudah tidak ada, gitu ya. Sambil dia menangis, itu sudah tidak ada lagi. Oh, aku sudah tidak punya apa-apa lagi di situ. Lalu untuk apa? Ya untuk saya mengisinya lagi. Oh, kalau gitu kata Norman gini. Oke, kalau gitu, lalu kapan kamu bercerai dengan istrimu? Ya, Norman bertanya kepada pria yang saat itu sedang sedih. Lalu pria itu mengatakan, maksudmu apa, Pak? Aku nggak bercerai loh. Aku nggak separah itu. Istriku masih tetap mencintai hidup saya. Gitu kan. Oh, kalau gitu kata Norman, ya kamu tulis nomor 1. Saya masih punya istri yang amat mencintai saya. Nah, gitu kan. Tadi katanya nggak ada, tapi sekarang nomor 1, kamu punya istri yang mencintai saya, gitu ya. Lalu Norman langsung melanjutkan. Nah, sekarang anakmu kapan masuk penjara? Tambah marah lagi. Pertama ditanya tentang istri yang bercerai, sekarang tentang anak yang masuk penjara. Anda ini konyol sekali. Tidak ada anakku yang masuk penjara, sekalipun sekarang kondisiku sedang jatuh. Anakku itu adalah anak yang baik-baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang masih tetap setia, hormat, mencintai orang tuanya. Oh, kalau gitu kita tulis nomor 2 di sebelah kanan. Anak-anak yang tidak masuk penjara, melainkan anak-anak yang masih cinta, hormat kepada orang tua. Saudara, pada waktu tulisan itu berakhir, maka pria itu akhirnya memandang Norman dan dia tersenyum. Yang tadinya dia berkata, aku tidak punya apa-apa lagi. Ternyata dia masih punya orang-orang yang dicintai. Saudara-saudara kasih Tuhan, hidup kita tidak sehancur apa yang kita pikirkan. Allah kita tidak sejahat apa yang selama ini kita pikirkan. Mungkin selama ini engkau mengatakan hidupku sudah tiada, nggak ada artinya. Saudara-saudara, itu bermula dari pikiran yang salah. Belajar dari apa yang dilakukan Norman kepada seorang pria ini. Bahwa engkau masih ada Tuhan. Engkau masih ada tubuh Kristus, masih ada anak-anak Tuhan, masih ada keluargamu yang tetap mencintai engkau. Itu sebabnya ubah pikiran kita. Karena dari pikiran yang salah akan mengenal pribadi yang salah tentang Tuhan. Tuhanmu adalah Yesus yang baik. Yesus yang tidak pernah merancang sesuatu yang jahat di atas kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang kedua, apa sih yang diubah di dalam pikiran? Bukan saja pengenalan, tetapi juga pengharapan. Pengharapan yang salah. Saudara-saudara, ayat 21 dalam pasal yang sama dituliskan.
Padahal ini adalah perkataan Kleopas, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dari mana? Dari jajahan bangsa Romawi. Tetapi sekarang telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Artinya ya semua Yesus sudah mati. Saudara-saudara kasih Tuhan, lihat satu pengharapan yang salah dari pikiran yang salah. Pikiran yang tertutup, pikiran yang mengalami, yang seperti ditutupi saudara-saudara. Yang membuat akhirnya pengharapannya jadi salah. Yesus bukan menjadi seorang raja untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang Romawi. Terlalu kecil saudara-saudara. Karena Yesus sudah membebaskan seluruh umat manusia dari ikatan yang disebut dosa. Karena tidak ada satupun yang bisa membebaskan manusia dari dosa kecuali daripada pengorbanan Yesus. Untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi ada perkara yang terlalu mudah. Tetapi untuk membebaskan satu orang dari dosa itu perkara yang sulit. Itu sebabnya Yesus tinggalkan surga, menjelma menjadi manusia untuk membebaskan seluruh umat manusia. Membebaskan diri kita saja kita tidak mungkin, apalagi membebaskan seluruh umat manusia. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh yang bernama Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah ya pengharapan yang salah. Sama dengan kita, demikianlah Kleopas juga memiliki harapan kepada Yesus. Pengharapan-pengharapan yang seringkali salah kita miliki. Hati mereka tidak karuan antara kecewa dan kematian Tuhan Yesus dan bingung dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Di tengah kekecewaan Yesus hadir dalam hidup mereka dan saudara-saudara kasih Tuhan. Kekecewaan mereka akhirnya saudara-saudara kasih Tuhan terobati oleh karena kehadiran Yesus. Yesus mengubah pikiran mereka dengan segala pengharapan yang benar. Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang mengikuti Yesus bertujuan untuk mencari berkat-Nya, kesembuhannya. Saudara, tidaklah salah. Tapi pada waktu engkau berharap buat berkat-Nya, engkau berharap untuk kesembuhannya. Saya berharap cuma jangan sampai pikiranmu, harapanmu yang salah membuat akhirnya engkau menjadi mudah kecewa. Pada waktu berkat itu belum tiba, pada waktu kesembuhan itu belum juga datang untuk menjamah tubuhmu yang sakit. Saya berharap Bapak Ibu tidak mengalami kekecewaan. Harapan atau motivasi atau tujuan yang salah akan menjadi tembok penghalang. Orang membantu dengan harapan yang salah. Orang melayani dengan motivasi yang salah. Nah, ini adalah orang-orang yang ada sekitar kita. Saudara, saya merenungkan sebuah ayat yang luar biasa. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, sorry saya belum bisa masukkan di sini. Dikatakan pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, pengharapan itu adalah sauh. Harapan itu adalah jangkar yang kuat. Sebuah kapal perahu yang besar, saudara-saudara, perahu itu akan tetap kokoh, perahu itu yang besar, apakah kapal pesiar, apakah kapal yang kontainer gitu yang besar itu saudara, itu tidak bergerak tatkala ada sauh atau jangkar, saudara-saudara. Kuat sekali saudara-saudara kasih Tuhan. Tapi saudara, bayangkanlah jika engkau menambatkan jangkar harapanmu yang kuat itu kepada dengan pengharapan yang salah. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya yakin begitu kecewanya. Makanya pada waktu saya membaca ayat ini, kenapa Kleopas begitu mengalami kekecewaan sampai dia ingin pulang kampung. Saudara-saudara, karena dia merasa sauhnya terlalu dalam. Tetapi sauh yang ditanamkan adalah sauh yang salah, pengharapan yang salah. Dia berharap Yesus untuk mengangkat senjata. Yesus membunuh para tentara-tentara Romawi. Yesus menggulingkan kekasaran Nero yang ada di Romawi. Dan Yesus duduk di singgasana sebagai kaisar yang luar biasa. Memerintah di seluruh bangsa-bangsa. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, itu hanya perkara yang dicari oleh semua manusia. Tetapi Yesus
mengerjakan bukan untuk saat itu, tetapi juga untuk saat ini, untuk saudara. Yesus memikirkan saudara. Yesus memikirkan setiap kita. Yesus memikirkan anak kita. Yesus memikirkan cucu kita. Yesus memikirkan orang-orang yang akan datang. Dan itulah yang ada dalam diri Yesus. Saudara, mari saya mengajak kepada kita miliki pengharapan yang benar. Dan itu bermula dari pikiran yang benar. Apa yang kau percakapkan hari ini? Apa yang ada dalam pikiranmu di tengah engkau dengarkan firman Tuhan? Jika engkau punya harapan yang salah, dimulai dari pikiranmu yang keliru, datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Tuhan akan jamah hidupmu. Kebangkitannya akan mengubah kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita dengar, kita kembali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Ora patarata shana matarata kara. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ora papa patarata karabata syarata kanamaya. Haleluya. Apa yang menjadi pembicaraan kita saat ini? Apakah kita selalu mengabicarakan kapan ya Tuhan berkati kita? Kapannya kita punya ini dan sebagainya? Kapannya saya disembuhkan? Kapannya keluarga saya dipulihkan? Saudara, apa yang kau bicarakan adalah apa yang ada dalam pikiranmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Ora papataratakan. Tidak hanya sebagai kenal, belajar dari Ayub. Saudara lihat, saya kadang-kala melihat, aduh Tuhan, malu saya. Ayub 1 dijuliskan, Ayub adalah orang yang saleh. Tapi di ayat 42 kontras sekali sampai Ayub mengatakan, aku ingin lebih mengenal lagi Tuhan. Pengenalanku selama ini masih kurang. Hanya kata orang saja. Tapi sekarang aku melihat secara langsung. Mengalami secara langsung. Haleluya. Haleluya. Urapa patarata karapata syarata karapa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya.
Raja atas segala raja, namamu besar, sekali lagi katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. Engkau punya Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Biarlah kau penuhi pikiranmu dengan keberadaan Allah yang besar. Oh Rapapa, harapanmu kau letakkan kepada pribadi Allah yang besar. Hikaralala pataratakan mata ratakan maya ratakan. Hiralala patara, pengenalanmu kepada pribadi Allah yang baik, Allah yang mengasihimu, Allah yang peduli buat kehidupanmu, Allah yang sayang kepadamu. Tentu Dia memberikan harapan-harapan masa depan yang luar biasa di atas kehidupanmu. Jangan menatap hidupmu hari ini, tapi tataplah perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti akan membela hidupmu, Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan Yesus pasti akan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan Yesus pasti akan menolong hidupmu, Tuhan Yesus pasti membuat mujizat atas kehidupanmu, Tuhan Yesus akan memulihkan kehidupan rumah tanggamu, Yesus akan memberkati anak-anakmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Herala pata shekarata karabata rata kanamaya. Yesus akan mengubah hidupmu. Yesus akan mengubah hidupmu. Haleluya. Oh haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama Tuhan, kami besarkan nama-Mu Yesus. Gloria, haleluya, 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 gloria, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik Tuhan. Gloria, haleluya. Bapa di surga, kami puji Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Iralala pata shekirala pata rata kalamu. Ora papa pata rata. Engkau jamah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau ubahkan hidup mereka. Bermula dari pikiran kami yang diubahkan Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Allahku. Gloria, haleluya, gloria, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Roh Kudus, Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Bapa. Ikaratakan mataratakan maya ratakan. Ikarapa papa ratakan. Oh ratakan maya ratakan maya. Dimanapun engkau berada, tataplah hari ini pikiranmu. Ada pikiran yang salah tentang Yesus. Harapanmu
harapan yang salah sehingga engkau menjadi kecewa, sehingga engkau menjadi takut, sehingga engkau khawatir, engkau putus asa. Hari ini kebangkitan Yesus akan mengubah hidupmu. Yesus yang hadir dalam hidupmu akan mengubah hidupmu. Oh rapata syarata kana mayarata. Bapa, kami datang membawa sedang si jemaatmu yang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sedang mengubah hidup kami untuk menjadi pemenang-pemenang di atas setiap pergumulan ini. Itu sebabnya kami bersyukur. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kleopas yang diubahkan, temannya diubahkan. Begitu juga hari ini. Semua anak-anakmu yang beribadah, baik Zoom maupun juga nanti yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, diubahkan oleh Tuhan. Mereka tidak sama. Mereka tidak menjadi orang-orang kalah lagi, tapi mereka menjadi pemenang. Mereka bukan orang-orang yang tidak berdaya, tapi mereka menjadi orang-orang yang kuat. Mereka orang perkasa, oleh ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pemulihan-Mu. Terima kasih buat kesembuhan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat segala berkat-berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Oke, Bapak Ibu silakan saling menyapa lagi sebelum saya menyiapkan pengumuman untuk dibagikan. Oke, silakan saling menyapa. Oke, salam kembali kepada semuanya. Halo Bu Pemi, Pak Mimi. Ya, ayo salam buka. Saling buka. Tuhan berkati. Salam semuanya. Salam. Ya. Bu Mega Oke. ada ya Bu Halo. Salam Bagros. Salam. Iya Bu Wati. Oke, salam. Claudia, salam Claudia. Salam semuanya. Oke, salam. Ya, Pak Miming, Pak Han, Ya, salam. apa, Bu Femi, apa kabar Bu? Halo Bu. Shalom. Baik, Pak Ya. Kusen. Iya, udah lama. nih. Robert Mana Tante Femi? Masih belum sehat, Kartina. Tapi dirawat apa enggak Tante? Enggak, di rumah. Tapi ini di rumah tadi malam malah jadi nggak bisa bergerak. Iya, Pak. Ini bukan basa-basi, jangan. Tadi saya bilang Pak Robert, Pak Edi mau datang sama Pak Kusen, kata Pak Robert. Tahun lalu Pak Robert bilang konsisten kok, yang mulai konsisten tahun ini. Ya. Halo, kenapa Bu? Kenapa? ya saya bilang Pak Robert, Pak Edi mau ke rumah. Pak Robert bilang jalanannya ditutup semua. Ya udah. Lewat atas aja, lewat atas Bu. Iya. Ya. Makanya jangan repot-repot Bu, jangan jalanan, jangan di aspal, jangan dibuka. Ya. Oke. Ya Bapak Ibu sekali lagi saya akan menyampaikan pengumuman. Di tengah-tengah kita ada Bu Yesi ya.
Bu Yesi selamat datang bergabung beribadah di CWS Harapan Indah. Beliau bukan orang asing karena gini, beliau adalah jemaat di CWS Gatot Subroto Medan. Karena di CWS itu ada 2 di Medan, jadi ini adalah yang di Medan, yang ada di Gatot Subroto. Dulu Pak Budi pernah di situ diganti oleh Daniel Yakub. Daniel Yakub itu adalah adik daripada supaya semua kelihatan. ya. Jadi Bu Yesi bisa kalau memang mau itu bisa dibuka wajahnya. Semua kelihatan. Ya Bu Yesi bisa buka merahnya, mungkin bisa supaya kita bisa kenal. Ya. Bukan Bu Yesi ya. Nah, ini ya. Oke ya, internet saya lagi bermasalah, jadi saya satu device, biasanya saya pakai 2 device, jadi saya nggak bisa lihat Bu Yesi. Tapi selamat datang Bu Yesi, Tuhan memberkati ya. Kalau tidak ada beribadah lain, ya kami sangat menyambut. Minggu depan, Bapak Ibu, ini bukan PHP gitu ya. Karena ini bukan PHP, tapi betul-betul kenyataan. Minggu depan pasti kita ibadah di gereja. Ore. Plus dengan perjamuan kudus ya. Jadi kita mau bikin perjamuan kudus sekaligus ucapan syukur dari renovasi saja. Ya, ada makanan ya, nggak ada makanan, ucapan syukur aja lah. Karena dana yang dikeluarkan cukup banyak gitu ya. Jadi kita ya bersyukur saja sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesabaran buat saya dan Om Kusen dan juga buat jemaat yang lain gitu. Oke. Yang kedua ini adalah pengumuman pena gembala saya, 2 tangan untuk bekerja. Maksudnya apa? Nah ini nanti Bapak Ibu baca saja. Ini pena gembala yang saya tulis. Kalau saya ambil garis bawahi di belakangnya dikatakan begini, saudara. Ya di belakangnya saya tuliskan begini: berdoa. Jika selama ini kita hanya menggunakan 2 tangan, jika selama ini kita hanya bekerja dengan 1 tangan, maka tidak ada lagi demikian. Kita harus menggunakan 2 tangan sebagai persiapan menghadapi hal yang buruk terjadi kapanpun pada waktunya. Artinya gini, apa yang terjadi di Sumba dan di Malang, karena di Malang Indonesia belum masukkan, itu peristiwa yang mendadak, tidak ada satupun yang bisa memprediksi bencana itu datang kapan saja. Artinya gini, Bapak Ibu, saudara berdoa ya betul, tetapi di sisi yang lain saudara harus siap dalam kondisi apapun, ya, karena ini akan membuat supaya kita menjadi kuat dalam menghadapi yang apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan. Nah ini halaman ketiga, biasa ada gema baca Alkitab, ya 5 pasal. Bapak Ibu sekali lagi, ayo saya mendorong baca Alkitab dengan lalu anak-anak juga ada gema juga. Ada gema juga gitu ya saudara-saudara, supaya anak-anak kita rajin loh saudara-saudara. Aduh, saya kadang-kala kagum dengan mereka. Wah, senang deh lihat mereka. Kalau Bapak Ibu ada masuk ke grup gema anak-anak, Bapak Ibu pasti ketawa-tawa terpingkal-pingkal, lihat pola mereka luar biasa. Tapi itulah semangatnya yang kita apresiasi gitu ya. Yang berikutnya adalah ini adalah makna penampakannya, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat ada 4 poin maknanya. Lalu tentang pengumuman ya tentang renovasi yang masih terus berjalan dan masih membutuhkan dana. Dan berulang tahun juga tanggal 14 April dari Indra. Nah ini sama Budi Setiawan 14 April. Nah, Pak Budi Setiawan juga gembala senior kita berulang tahun. Lalu hari Senin setelah Rabu Jumat ada doa online, Selasa ada komsel online. Kalaupun ada perubahan-perubahan pasti saya infokan. Kemarin ada tukang granit yang sudah janji-janji 2 kali tapi dia PHP. Ya saya tunggu dari jam 7 sampai jam 9 nggak datang juga. Padahal saya butuh istirahat gitu ya. Tapi dia janji-janji nggak datang juga. Oke, Bapak Ibu itu saja buletin yang ada. Nah, ini ada rekening gereja, ini juga ada QR ya, QR code. Jadi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, korban perpuluhan,
bisa transfer ke rekening atas nama GCA CWS Harapan Indah. Ya, saya pikir itu saja pengumuman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dan kita akan akhiri karena nanti. Oh ya, Koyoas, videonya bisa ditayangin untuk Bisa. Oke, coba lihat supaya jemaat tahu gitu ya, kenapa minggu depan bukan PHP gitu ya, pasti selesai. Oke, silakan. Ini adalah minggu terakhir untuk renovasi. Ini sudah selesai panggung, lalu keramik juga sudah lagi dikerjakan. Ada Om Kusen, Pak Gabar. Baik, Pak. Ya, lalu semua sudah hampir selesai. Kita harapkan dan ini semua sudah ya, lampu sudah semua terpasang ya, lampu semua sudah terpasang. Hingga hari Senin kita akan pasang partisi depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, terima kasih Koyoas. Bapak Ibu, yang nampak depan itu kenapa tidak dicat? Karena nanti ada peredam. Ada peredam ditutup dengan partisi dengan gipsum. Lalu gipsumnya akan kita tempel, kita kasih wallpaper. Jadi nanti gereja akan menarik gitu ya, jauh lebih menarik. Lalu lampunya pakai dimmer, nanti bisa di setel terang dan redupnya pakai dimmer gitu ya. Jadi gereja kita akan jauh lebih baik lagi gitu ya, saudara-saudara. Doakan saja karena dana untuk finishing, tapi kita belum bisa untuk pasang wallpaper dan juga karpet di depan di mimbar karena dana kas gereja yang sudah berkurang ya, bukan lagi berkurang ya. Kalau berkurang mungkin masih banyak berkurang, tapi ini sudah habis gitu ya. Semua kita udah peras, kas gereja pun kita udah peras. Itulah kondisi gereja kita ya. Tetapi percayalah seperti yang dikhotbahkan hari ini, kita mengenal, milikilah pengenalan yang benar. Allah kita pasti bela kita. Harapan kita nggak pernah mengecewakan. Ya, harapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pasti ya Tuhan akan tolong gerejanya. Oke, itu saja. Yuk kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Orapata syarata karabata. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami ucap syukur di mana Tuhan ada bersama dengan kami, menyertai jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Kupang, Flores, Sumba, maupun juga di Malang dan berbagai tempat yang saat ini sedang mengalami musibah, baik melalui siklon tropis Seroja maupun juga gempa dan bencana-bencana lainnya. Kami berdoa biarlah kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan tetap ada untuk terus menopang hari-hari yang sulit yang saat ini sedang mereka alami. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka yang tetap percaya. Itu sebabnya ujian ini akan dilalui oleh mereka dan mereka akan menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Akan ada banyak kesaksian yang akan kami dengar, perbuatan-perbuatan yang ajaib di balik segala peristiwa yang menyedihkan. Namun ada orang-orang yang tetap tegar, yang tetap menjadi berkat, memancarkan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Dan saat ini juga kami berdoa buat Pak Robert Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kondisi hamba-Mu. Biarlah Tuhan akan tolong menyembuhkan. Jika hasil observasi seluruh tubuhnya baik, namun saat ini kondisi kulitnya yang sulit untuk disentuh, rasa sakit yang dialaminya. Kami berdoa, Tuhan, Engkau dokter segala dokter. Observasi dokter manusia bisa keliru atau ada yang terlewatkan. Namun tangan
Tuhan tidak pernah salah dalam bertindak. Tuhan tidak pernah salah mengambil sebuah langkah. Tuhan tidak pernah salah untuk melakukan pekerjaanmu. Itu sebabnya kami bawa hamba-Mu, Pak Robert, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan hamba-Mu dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mujizat terjadi, kesembuhan dinyatakan di atas kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kesembuhan. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang akan mulai aktivitas esok hari sepanjang pekan ini. Mereka yang bekerja, mereka yang buka usaha, mereka yang sekolah, anak-anak kami. Apapun aktivitas kami, tanggung jawab yang kami emban, yang harus kami kerjakan sepanjang minggu ini, kami mau letakkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tetap ada bersama kami dan menolong kami. Jadikan kami untuk menjadi berkat, sehingga dari kehidupan kami nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita akan memperkatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ada kepada terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Shalom semua. Shalom. Shalom. God bless. Bu Yes. Bu Yesi. Bawa apa kau sayang?